Pada suatu ketika, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik dan jelita. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Namun, suatu ketika, ibu bawang putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan ratapi kepergian ibumu itu. Ini sudah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan bawang putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Permisi, Ya, ini ada makanan untukmu. Ibu sangat senang sekali jika kamu menyukainya. Terima kasih Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah, dan ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Apakah engkau setuju jika ayah menikahi Ibu Bawang Merah? jika ayah yakin, saya setuju. Lagi pula ibu bawang merah sangat baik kepadaku. Baiklah, ayah akan menyampaikannya kepada Ibu Bawang Merah. Setelah mendengar persetujuan dari anaknya, ayah dari Bawang Putih segera menemui dan melamar Ibu Bawang Merah, dan akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama dalam satu atap. Pada awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tidak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Cepat bersihkan rumah. Baiklah Bu, akan saya kerjakan. Hei Putih, kau juga harus membuka bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baiklah Kak, akan saya kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hei Putih, kau setiap hari harus bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Mengerti kau? Baik Ibu, saya mengerti, akan saya kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian yang dimiliki ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian Ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu dan jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang bapak tua yang sedang ada di dalam sungai. Maaf Pak, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu, ada apa? Apakah Bapak melihat pakaian yang hanya di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Iya. Tadi aku baru saja melihatnya hanyut ke arah sana. Oh iya, aku akan mencarinya kembali. Terima kasih. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi Nek, apa saya boleh bertanya sesuatu? Siapa dirimu Nak? Ada apa malam-malam begini? Saya Bawang Putih Nek, saya ingin mencari pakaian saya yang hanya di sungai dan saya membutuhkan tempat untuk bermalam. Apakah saya boleh bermalam di sini? Oh, pakaian itu milikmu. Saya menyimpannya. Saya akan kembalikan kepadamu, tapi dengan satu syarat. Anda harus menemani saya di sini dengan beberapa hari. Saya setuju Nek, asalkan Nenek bisa mengembalikan pakaian itu kepada saya. Nak, kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjimu. Ini
pakaian ibu. Dan ini ada sedikit hadiah. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Setelah itu, bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan pakaian itu kepada ibu tirinya. Bunda, ini sudah kutemukan pakaiannya. Bawa kemari dan pergilah. Baik Bu, aku beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk membuka hadiah dari pemberian nenek, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam kotak tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Perhiasan! Ibu, aku menemukan perhiasan di dalam kotak ini. Hei bawang putih, dari mana engkau mendapatkan ini? Aku mendapatkan itu dari seorang nenek saat aku mencari pakaian ini di dalam hutan. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Nek, apakah engkau melihat pakaianku yang hanyut di sungai beberapa saat lalu? Aku menemukan bajumu dan sudah aku simpan. Aku akan mengembalikannya kepadamu, tapi dengan syarat kamu harus menemaniku di sini beberapa waktu. Baiklah, Nek, aku akan mengikuti perkataanmu. Mana imbalan untukku karena aku sudah menemanimu menginap di rumahmu beberapa saat lalu. Baiklah, ini hadiah untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan kotak hadiah tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk menyuci baju di sungai. Hei bawang putih, cepat cuci bajuku dan baju anakku. Ya, Bu. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari hadiah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa.